A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabalan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Ahad yang sangat cerah ini bertepatan dengan tanggal 2 Safar tahun 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juli tahun 2025 Masehi. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam kajian pekanan Berkah Mulia Indonesia yang insya Allah kehadiran kita semua ini dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang sabar dalam ketaatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, Bapak Ustadz Dr. Ujang Supriyadi LCMSOS Hafidahullah, yang terhormat Ketua Berkah Mulia Indonesia, beserta para pengurus BMI, para asatid, kemudian Bapak Ibu Jamaah Berkah Mulia Indonesia yang dengan setia setiap Ahad malam menghadiri pengajian online ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk agar acara ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Shallallahu. Wasallam beserta para keluarga, para tabiin, tabiut tabiin. Semoga kita semua bisa istiqomah menjaga iman Islam ini sampai akhir hayat nanti dan sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Dalam kajian malam ini kami mengambil tema kajian Tazkiyatun Nafs dengan subtema doa dan adab-adabnya. Penting untuk kita ketahui bagaimana adab berdoa agar doa-doa kita semua diijabah oleh Allah, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Allah berfirman, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah Maha baik dan hanya menerima yang baik. Untuk bisa kita kaji lagi masalah adab dalam berdoa, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ujang Supriyadi. Saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu MC membuka acara, kemudian tilawah surat Al-Ghafir ayat 60 sampai 65 oleh Bapak Solihul Hadi, yang terjemahannya akan dibacakan oleh Bapak Setio Budi. Kemudian prakarta dari Ketua Berkah Mulia Indonesia Bapak Iwan Hambali. Lanjut pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ujang Supriyadi. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab, dan terakhir 21.30 MC menutup kajian. Baik, kita sampai pada acara tilawah surat Al-Ghafir ayat 60-65 kepada Bapak Solihul Hadi dan Bapak Setio Budi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Demi nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Demikianlah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tilawah surat Al-Ghafir ayat 60-65. Semoga bagi yang membaca dan membaca Al-Quran dan terjemahannya, kemudian yang bagi kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan oleh Prakarta, oleh Ketua Berkah Mulia Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Hambali. Kami persilakan Pak Iwan. Terima kasih Pak Dimas Wijanarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama dan paling utama saya mengajak untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena begitu banyak nikmat yang kita rasakan sampai detik pada malam hari ini. Selawat serta salam semoga tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai,
manusia yang paling mulia akhlaknya, yaitu Rasulullah SAW. Semoga bersama para keluarga, para sahabat, dan kita termasuk di dalamnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Yang kami hormati, kami cintai Ustadz Syam, Ustadz Ujang, para ustazah, pengurus BMI, dan teman-teman peserta kajian pada malam hari ini. Saya ingin menyitir satu ayat, yaitu surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Allah bersumpah dengan menyebut demi masa. Dan Allah menyatakan bahwa manusia berada dalam kerugian di dalam ayat kedua. Innal insana lafi husr. Jadi, kalau Allah bersumpah dengan menggunakan kata masa, waktu, berarti waktu itu sesuatu yang berharga. Banyak contoh-contoh lain waktu lainnya Allah bersumpah wal fajr, wad duha, wal lail. Tapi di dalam surat ini jelas dikatakan bahwa manusia berada di dalam kerugian. Di dalam ayat ketiga, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Apa hubungannya saya sampaikan surat ini kepada Bapak Ibu sekalian? Ada satu kisah nyata real saya dapatkan saat kajian bersama Ustadz Lubis di Bogor. Kisah ini berada di saat seorang Menteri Pendidikan Dasar Qatar bernama Profesor Lulu. Saat di Masjid Nabawi, beliau sedang sholat, lalu beliau mendengar bisik-bisik di belakangnya seorang ibu dan anaknya bahwa mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi. Apa susahnya seorang menteri pendidikan dasar di negara Qatar, negara yang kaya raya, membantu beliau. Itu kan logikanya begitu. Akhirnya setelah selesai, si menteri namanya Profesor Lulu berusaha berkenalan dan saling sapa, tapi tanpa mengetahui bahwa beliau adalah seorang menteri. Awalnya si menteri ini, Profesor Lulu, merasa kasihan kepada si ibu dan anak ini yang sedang kesulitan ekonomi. Awalnya. Nah, qadarullah tidak tahu bahwa itu menteri, maka si ibu bertanya pada si menteri, ibu menteri ini, apakah ibu sudah hafal 30 juz? Kemudian ibu menteri menjawab, belum, saya belum hafal 30 juz. Apa jawaban si ibu ini setelah mendengar jawaban ibu menteri? Jawabannya adalah, lalu untuk apa umurmu kau gunakan sehingga kau belum hafal Al-Quran? Peristiwa ini awalnya Profesor Lulu merasa kasihan kepada si ibu dan anak karena kesulitan ekonomi. Namun di balik kepolosan dan kejujuran si ibu, akhirnya berbalik. Profesor Lulu mengkasihan dirinya sendiri yang belum hafal Al-Quran 30 juz. Untuk apa umur kita gunakan? Untuk apa waktu-waktu yang diberikan pada Allah pada kita dengan Al-Quran? Karena waktu ini modal buat kita. Ibarat orang dagang, waktu ini modal. Kalau kita gunakan modal ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita beruntung. Dan kalau kita berdagang dengan Allah, pasti beruntung, nggak mungkin rugi. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta kajian malam hari ini, kenapa saya sampaikan ini? Karena ternyata berdasarkan hasil penelitian dari Institut Ilmu Al-Quran, IIQ Jakarta, yang melibatkan 3.111 responden di 25 provinsi, disimpulkan 72,25% Muslim di Indonesia masih buta huruf Al-Quran. 72,25% Muslim di Indonesia masih buta Al-Quran. Bukan main, angkanya cukup besar. Maka atas keprihatinan inilah pengurus BMI meluncurkan program jangka pendek ini
sampai nanti bulan Agustus tanggal 28 membuka kesempatan untuk bapak-bapak. Khususnya saya ini untuk bapak-bapak, karena untuk ibu-ibu saat ini akhwat sudah penuh ya sementara kelas-kelasnya, untuk bergabung, belajar bersama-sama, membaca Al-Quran, belajar bersama-sama. Memang BMI bukan satu-satunya tempat untuk belajar Al-Quran, tetapi dengan adanya online ini memberi kemudahan untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung dengan ngaji online Berkah Mulia Indonesia. Yang bernama satu, Bapak Abdul Razak dari Singapura. Ya, dari Singapura Pak, Ibu sekalian dari Singapura ya. Yang kedua, Bapak Suherman dari Sopeng Makassar. Yang ketiga, Bapak Eko Haryanto dari Ciparigi Bogor. Dan beliau ini adalah Ketua Umum Pawon Semar Kota Bogor. Pawon Semar itu paguyuban wong Semarang yang berada di Kota Bogor. Masya Allah. Semoga nanti seluruh anggota Pawon Semar bisa bergabung. Tapi sebelum sudah ada yang bergabung di BMI, yaitu Pak Heri Cipto dan Bu Vita. Dan terakhir keempat, Pak Rahmat Firdaus dari Kebayoran Baru. Selamat bergabung, selamat mengikuti program-program yang ada di Berkah Mulia Indonesia. Seperti yang tadi saya sampaikan, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Maka untuk itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, silahkan mengajak handetolan, keluarga, sahabat, teman, siapa saja. Barangkali itu menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Barangkali ya, menjadi amal jariah Bapak sekalian. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan batasnya. Tidak ada yang tahu. Karena juga saya sampaikan, salah seorang keluarga besar Berkah Mulia Indonesia yang bernama Bapak Sriwidyadi, atau kita kerap memanggilnya dengan Mas Didi, alumni Fakultas Ekonomi Undip tahun 89, telah berpulang ke Rahmatullah kemarin pagi jam 8.57 di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Sempat bergabung dengan kami di BMI, namun ternyata beliau sakit dan tidak memberitahu pada saya bahwa beliau ternyata sedang sakit, sehingga Allah lebih sayang pada beliau dengan cara memanggilnya. Semoga Allah semua ampuni semua dosa-dosanya. Dan kita yang masih diberi kesempatan Allah dengan masa modal waktu ini, mari kita gunakan untuk berbuat amal soleh, dan semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang mendapat kemudahan dari Allah masuk ke surganya tanpa hisab. Terima kasih. Barangkali itu saja yang kami sampaikan. Nanti admin akan mengulang kembali flyer untuk mengajak bergabung ke BMI. Silakan di-share kemana saja, mumpung nanti masih sampai Agustus tanggal 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas perakatannya yang insya Allah berjalannya akan kami dengarkan, akan kami insya Allah akan diimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah juga kami berusaha untuk mengajak teman-teman, saudara handai tolam untuk bisa bergabung di Berkah Mulia Indonesia ini. Masuk kita kepada pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dr. Ujang Supriyadi LCMSA Hafidhullah, yang akan mengambil tema doa dan adab-adabnya. Kepada Ustadz Ujang kami persilakan. Insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Pak Dimas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita bersyukur kepada Allah dan juga salawat serta salam kita sampaikan kepada uswah kedua teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, termasuk kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan menjadi bekal nanti kita menghadap pulang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Berkah Mulia Indonesia. Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan prakatanya Pak Iwan Hambali, ya juga pengurus-pengurus yang lain. Kemudian Dewan Asatizah, para asatiz yang hadir, yang sudah pasti ini Ustaz Syam senantiasa membersamai kita, para ustazah, Bapak Ibu semua yang hadir melalui Zoom ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada malam hari ini kita melanjutkan tema daripada kitab Tazkiyatun Nafs, ya, mensucikan jiwa, dan di antara suplemen yang sudah kita bahas beberapa di antaranya kemarin tilawatul Quran, kemudian memperbanyak membaca istighfar. Semua amal soleh adalah bagian daripada suplemen nutrisi yang bisa menghidupkan hati kita. Nah, di antaranya kita akan bahas malam hari ini tentang ad-du'a, yaitu doa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi ayatnya sudah dibaca, ya, di surah Ghafir. Qala Allah taala ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabah, akan aku kabulkan doa-doa kalian. Yang pertama dari ayat ini, Bapak Ibu, kata pengarang kitab ini, fa'amaranallahu azza wa jal. Berdoa itu perintah Allah. Berarti kalau perintah ada imbalannya, ada pahalanya ketika kita melaksanakan. Walaupun perintah doa ini tidak seketat, diatur waktunya seperti halnya sholat 5 waktu. Ya, jadi bisa kapan saja, dalam kondisi apa saja, apalagi sesering mungkin, sebanyak mungkin, berarti lebih baik. Dan Allah menjaminkan, wa'adanallahu bil ijabah. Allah menjanjikan kepada kita akan mengijabah, mengabulkan doa-doa kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam di lanjutan ayatnya, orang yang nggak berdoa itu sombong, Allah nggak suka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya mereka yang menyombongkan diri, enggan untuk beribadah kepadaku. Ibadati di sini kata para ulama adalah du'ai, berdoa kepada Allah. Karena doa, nanti ada hadisnya di bawah ini, adalah huwal ibadah, bagian daripada ibadah. Jadi kita harus mengoreksi dari sekarang, semakin sering kita berdoa, tandanya kita sedang beribadah. Tandanya kita sudah menjalankan apa yang diminta oleh Allah. Tapi kalau ada di antara kita, nauzubillah, apalagi sampai nggak pernah atau jarang, itu berarti penghambaan kita kepada Allah berkurang. Ya, bahkan Allah mengatakan di sini, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang seperti ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin dan akan mendapatkan kehinaan yang sehina-hinanya. Nauzubillah, ya. Jadi ini berdoa pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa subhanallah, karena maha suci Allah al-azim, yang maha agung. Zil karam, Allah itu maha dermawan. Al-fayyad, yang kenikmatannya itu melimpah ruah. Makanya bahasa Arabnya air kalau melebihi batasnya disebutnya dengan fayadhan. Kalau banjir itu orang Arab bilangnya fayadhan. Nah, kenikmatan Allah kepada kita itu kayak air banjir, banyak gitu. Ya. Waljud, dan Allah ini maha pemberi, maha dermawan. Al-mutatabi, yang nggak pernah berhenti-berhenti. Ya, subhanallah. Bapak Ibu, tahadus binima. Saya baru pulang dari Cina selama 15 hari. Ada 2 kota yang saya lewati. Satu namanya Shangri-La. Shangri-La ini ada kuil juga. Ternyata mereka juga tawaf juga dan 7 putaran juga. Kuilnya terbuat dari emas dan muter terus.
Dan mereka meyakini agama mereka bahwa ketika tawaf berdoa itu doanya makbul gitu. Mirip seperti kita di Ka'bah ya. Kemudian satu lagi di Lijiang, ini subhanallah karena di atas 4.500 mdpl itu wajib bawa oksigen tambahan. Jadi ketika kita sudah mulai sesak langsung menghirup gitu. Ini bayangkan setiap hari, setiap saat Allah kasih kita gratis bernafas, kesempatan, apalagi kita hidup di Indonesia yang negara tropis dan cuacanya pergantian siang dan malamnya cenderung tidak ada yang signifikan perbedaannya. Ya, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan ini semua dari Allah, kita diberikan kenikmatan yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ja'ala su'ala abdihi lihawaijihi wa qada'a ma'aribihi ibadah. Ketika kita minta kepada Allah, menyebutkan hajat-hajat kita kepada Allah, minta supaya apa yang ada dalam keinginan kita itu dipenuhi oleh Allah, ibadah, dicatat ibadah. Bayangkan minta aja ibadah. Makanya kalau ada kiai yang mengatakan orang kalau minta aja pelit apalagi ngasih. Gitu. Orang yang doa aja nggak mau tuh apalagi nambah ibadah yang lain tuh besar kemungkinan nggak akan melakukan. Kenapa? Doa ini kan kita minta, ya Allah saya punya hajat begini. Ya Allah saya punya keinginan begini. Kita minta kepada Allah, minta saja dan itu sudah dapat pahala. Kita minta saja dapat pahala. Ya. Nah ini subhanallah. Wa talaba minhu wa zamihi ala tarkihi, dan Allah yang meminta supaya kita berdoa dan Allah mencela orang yang meninggalkan doa. Ya. Bahkan celaannya lihat bahasa Al-Qur'an tadi disebutnya mustakbiron alaih. Orang ini sudah berlaku sombong kepada Allah. Berlaku sombong kepada sesama makhluk Allah saja nggak boleh. Dan memang apa yang perlu kita sombongkan? Kita awalnya dari air mani. Kemana-mana selama hidup perut kita ini membawa kotoran. Nanti ketika meninggal kita jadi jasad, bangkai. Apa yang perlu kita sombongkan? Semua. Jabatan, kenikmatan, harta, kelebihan apapun kita dibandingkan dengan yang lain, itu semua adalah titipan. Tidak layak orang yang dititipi membanggakan apa yang sebetulnya itu milik penitipnya. Makanya Allah benci betul dan sampai menggunakan bahasa mustakbiran, orang yang menyombongkan diri ya. Makanya ini bersyukur sekali kalau yang hari ini sudah berdoa, tandanya insya Allah unsur-unsur kesombongan tuh rontok. Tapi kalau yang hari ini dari mulai kita bangun sampai sekarang ini kita hadir di majlis ini belum berdoa, ini kesempatan. Kita sama-sama diingatkan tadi watawasau bil haq, watawasau bis sabar, berdoa sebanyak-banyaknya. Hajat kita duniawiyah ya, karena bagi orang muslim sebetulnya dunia saja bisa diolah menjadi ladang pahala akhirat kalau niatnya baik gitu ya. Apalagi kalau yang ukhrawiyah, jelas-jelas perkara-perkara akhirat, tentu ini kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan sholat-sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, zakat kita, puasa kita, semua amal soleh kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat mulia Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdabu alaih." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah marah kepadanya. Ya, jadi Allah murka, Allah tidak suka dengan orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Ya, beda dengan kita kalau manusia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau keseringan diminta seneng apa malah marah? Marah ya kan? Karena harta kita terbatas, kemampuan kita ada limitnya. Kalau Allah nggak ada batasannya, maha segala-galanya. Makanya aneh kalau kepada Allah minta saja nggak mau, makanya Allah murka, nggak senang. Dan tadi menunjukkan orang ini sombong gitu ya, dan siapa yang tidak butuh kepada Allah. Bahkan ada sebuah ungkapan yang diungkapkan dalam bahasa Arab ya, dan ini ungkapan ini wa ahsan, betapa indahnya ungkapan ini. La tas'alanna bani Adam hajah. Jangan terlalu keseringan minta kepada anak cucu Adam terkait dengan hajat kita, jangan keseringan. Kita punya saudara, minta sekali dua kali pasti dikasih. Tapi kalau tiap hari minta, marah nggak dia? Ngambek, nggak tahu diri lu. Biasanya begitu ya kan? Kenapa? Bani Adam. Tapi apa? Makanya kata penyair ini, wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada Allah, zat yang mana pintunya 24 jam nggak pernah tertutup. Apa Ibu? Jangankan saudara. Kita dengan istri aja mungkin ada waktu pintu ditutup. Suami pun begitu.
Nggak bisa setiap saat umpamanya istri minta, suami ada batasnya, apalagi yang pegawai gajian. Dia hanya megang uang mungkin di akhir bulan atau di awal bulan. Tapi kalau pintu Allah la tuhjab nggak ada, 24 jam. Orang sedang bangun, orang sedang tidur, di tengah keramaian, kita hanya sepi dalam kesendirian. Minta kepada Allah. Allah 24 jam terbuka pintunya. Tapi kalau ke yang lain, apalagi Bapak Ibu mungkin nih yang tahu proyek-proyek ini, datang ke menteri bahkan sudah dikerjakan, proyeknya sudah setahun belum dibayar-bayar. Kita datangnya ngantri harus nemu ini nemu itu. Tapi kalau Allah langsung kita angkat tangan, kita dalam sujud dalam subhanallah. Makanya lanjutannya Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Kata penyair ini Allah tuh marah, murka kepada orang yang dia minta kepada Allah saja nggak mau. Wa idza sa'alta bani Adam, tapi kebalikannya. Jika engkau keseringan minta kepada anak cucu Adam, yaghdabu, malah dia yang diminta yang marah. Gitu. Kalau Allah kebalikannya, nggak diminta, nggak berdoa, Allah murka. Tapi kalau anak cucu Adam keseringan kita minta, malah kita yang kena marah. Ya, inilah bedanya Khalik dengan makhluk. Ya, Allah Maha Pencipta, sedangkan kita makhluk sekaya apapun, itu biasanya orang sekaya apapun lebih senang diberi daripada diminta. Gitu ya. Orang dia nggak butuh apapun ketika diberi, pasti dia akan mendapatkan kegembiraan yang luar biasa. Firman lain di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini semua orang pasti butuh berdoa ya, terlebih ini ketika dalam kondisi darurat. Siapapun, bahkan mereka yang tidak yakin dengan adanya Tuhan pun pasti berlaku ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini menyindir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yaksifusyu. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberikan ijabah kepada orang-orang yang dalam kondisi darurat? Bapak Ibu, ketika kita di tengah ombak, tengah lautan, kita hanya berdua, bertiga atau beberapa orang bahkan mungkin jumlahnya banyak. Ketika ada goncangan yang dahsyat, pasti yang kita ingat pertama kali adalah siapa? Allah, berdoa. Ya, bahkan saya beberapa kali menceritakan pernah naik busway, tiba-tiba bannya meletus. Ya, itu dekat kita ada perempuan yang Masya Allah celananya ngatungnya sampai ke betis gitu. Ya, tapi begitu meletus baca istighfarnya dan doa menyebut nama Allahnya paling kencang gitu. Itu sudah fitrah manusia. Makanya Allah singgung, siapa yang mengijabah orang ketika dia berdoa dalam kondisi darurat? Minta kepada Allah. Bahkan Allah wa yakshifu, membuka asu, kesulitan-kesulitan. Ya, artinya ini soalan yang tidak perlu jawab sudah pasti Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam kondisi darurat orang lari kemana? Pokoknya di pesawat, di kapal, di mobil kecepatan tinggi, biasanya yang diingat adalah Allah. Itu adalah bagian daripada fitrah manusia. Ya. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan jika hambaku bertanya kepadamu, hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, fa inni qarib, katakan bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i dada'ani. Aku mengijabah, mengabulkan doa hamba-hambaku yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Ya, jadi ini kita doa kepada Allah kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, Allah Maha dekat dan bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Ya, makanya ini jangan ragu, jangan sungkan, minta kepada Allah. Ya. Kemudian hadis Nu'man bin Bashir, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, meriwayatkan sebuah hadis, dan ini sabda Rasulullah, ya. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah bagian daripada ibadah. Doa sendiri ibadah. Jadi Bapak Ibu yang berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi, dia sedang mengumpulkan pahala daripada pundi-pundi ibadah yang dia lakukan. Ya. Dan ini yang tadi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Nah, ini karena disimpulkan dari ayat ini, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa ini bagian daripada ibadah dan hadis ini derajatnya sahih, ya, disahihkan oleh Imam Tirmidzi yang merawikan hadis ini, ya. Wa du'a yaqta'u biqabulihi li umumil ayat. Dan bisa disimpulkan dari ayat ini, surah Ghafir, bahwasannya doa itu pasti semuanya dikabul. Ya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Ya, hanya pengabulannya nanti nih, ada penjelasan-penjelasan. Ya,
semua doa kita selama syarat dan ketentuannya terpenuhi insya Allah pasti kabul. Makanya nanti kita akan lengkapi dengan adab-adab berdoa, etika berdoa. Ya, karena ini akan mendekatkan kita kepada lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang diriwayatkan Salman dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmidzi, dan para ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha hayyun karim. Allah itu maha hidup dan maha dermawan, pemberi. Yastahi, Allah merasa malu. Ya, bayangkan Allah sampai malu. Kepada siapa? Idza rafa'ar rajulu yadaihi. Ya, ketika ada seseorang yang dia berdoa mengangkat kedua tangannya. Ya, makanya sunnah berdoa diantaranya ada pada berdoa mengangkat tangan. Ya, Bapak Ibu boleh hazwa mankibaihi, sejajar dengan pundak ini begini, atau hazwa ini udunaihi, sejajar dengan telinga, sama dengan kita takbir mengangkat tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak, boleh. Ya, ini termasuk adab berdoa. Dan Allah malu kalau ada orang ya berdoa mengangkat kedua tangannya, an yaruddahuma sifran khaibataini. Ketika orang ini menurunkan kedua tangannya, Allah tidak mengijabah doa-doanya, alias mengembalikannya dengan nilai yang sifron. Sifron itu bahasa Arab artinya kosong. Itu artinya Allah tidak mengabulkan doa hamba ini. Allah malu, bayangkan, subhanallah. Ini betapa dahsyatnya doa. Ya, dalam hadis Anas, hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan berpesan kepada kita, la ta'jizu fid du'a. Jangan ada di antara kita yang lemah dalam berdoa, bermalas-malasan dalam berdoa, jarang berdoa, apalagi na'udzubillah tidak pernah berdoa. Kenapa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lan yuhlaka ma'ad du'ai ahad. Karena tidak ada seseorang yang dia berdoa senantiasa kepada Allah, kemudian Allah binasakan, nggak ada cerita. Ya, jadi kita kalau senantiasa berdoa, itu Allah pasti sayang kepada kita. Allah dekat dengan kita. Allah akan mengabulkan doa hajat dan juga yang menjadi cita-cita kita. Ya, makanya tadi kembali pertanyaannya, sudahkah kita berdoa hari ini? Nah, kalau belum, ini masih ada kesempatan. Ya, sebisa mungkin Bapak Ibu, tidak ada hari yang lewat kecuali kita berdoa. Dan bahkan kalau lebih dalam, semua aktivitas dalam Islam itu ada doa-doa yang maksur, yang khusus. Kalaupun tidak, umum kita hafal, awali dengan bismillah, akhiri dengan apa? Hamdalah, ya kan? Ini bagian daripada doa dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bazzar, Abu Ya'la, dan semua sanad-sanadnya, rawi-rawinya ini dinilai oleh para ulama jayyidah. Ya, bagus. Artinya hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, wal Hakim dan Imam Hakim, bahkan kalau Imam Hakim secara tegas mengatakan sahihul isnad. Ini rawinya bisa dipercaya semua tersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Apa katanya? Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ma min muslimin. Tidak ada seorang muslim yad'u, dia berdoa bida'watin, satu doa saja. Laisa fiha ismun. Nah, ini diantara syaratnya. Doanya tidak boleh terkandung di dalamnya dosa. Jadi jangan ada di antara kita yang dosa, yang berdoa justru dalamnya dosa. Nggak boleh. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya harta untuk maksiat. Ini nggak boleh ini. Ya. Kemudian wala qati'atu rahimin, dan juga dalam doanya tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim. Ya, nauzubillah, dengan orang tua, saudara, paman, bibi, apalagi yang ada hubungan kekerabatan, ya, termasuk dengan siapapun. Nah, apa kata Rasulullah? Illa a'tahu Allahu biha ihdas salas. Kecuali Allah akan memberikan kepada orang ini 3 pilihan. Ya, jadi doa kita cara pengijabahannya dengan 3 jalan. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Allah akan menyegerakan mengabulkan doanya, langsung dibayar cash tuh, kontan. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya uang, ya Allah 3 miliar. Ada yang Allah kasih tuh. 3 miliar kontan. Dengan cara apa? Bisa jadi tiba-tiba di tanahnya ada emas. Tiba-tiba ada orang ngetuk pintu ngasih hadiah, hibah. Allah punya cara. Ya, ini cara yang pertama. Atau yang kedua, Bapak Ibu, ketika doa-doa kita, nampaknya kok kita merasa doa sering, tapi kok nggak ada pengkabulan gitu. Ini nggak boleh, ya. Karena apa kata Rasulullah? Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhir.
Boleh jadi doa-doa kita ini sengaja Allah simpan tabungkan kita sehingga kita bisa merasakannya kapan? Di akhirat. Dan Bapak Ibu, kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat lebih mana? Lebih baik mana? Sudah dipastikan kenikmatan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kenikmatan akhirat apapun pasti lebih baik daripada kenikmatan yang dekat itu di dunia. Ya, atau cara yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mislaha. Dengan cara Allah mengijabahnya, memalingkan orang ini, dijauhkan daripada keburukan yang sebanding dengan tadi yang doa dia mintakan. Ya, gambaran sederhananya, kalau saya dapat dari guru-guru saya dulu khususnya di pesantren, ada orang yang doa kepada Allah supaya dikasih rizki berupa harta umpamanya 1 miliar. Tapi Allah nggak kasih 1 miliar. Tapi takdirnya orang ini celaka umpamanya. Dan harus mengeluarkan biaya operasi 1 miliar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak kasih dia 1 miliar, tapi Allah berikan keselamatan. Itu bisa. Ya. Dan untuk apa Bapak Ibu kita punya uang 1 miliar umpamanya? Hanya untuk membayar perobatan di rumah sakit. Banyak kesempatan dan sebagainya. Tapi ini bisa jadi. Jadi kita doa ini pasti Allah kabulkan. Ada yang langsung, ada yang ditunda sampai di akhirat, ada yang Allah ganti dengan yang senilai, yang semisal. Ya, ada yang paling penting ini ungkapan Umar bin Khattab, subhanallah. Ini seorang sahabat Nabi yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya ada Nabi setelah saya, ada Nabi daripada umatku, niscaya orang itu adalah Umar. Tapi beliau pernah mengatakan, Ana la ahmilu hammal ijabah. Kata Umar, saya nggak pernah gusar, nggak pernah galau, nggak pernah memikirkan kalau umpamanya berdoa tapi belum kelihatan ijabahnya, itu belum pernah. Ya, kata Umar, saya biasa-biasa saja. Tapi ini dahsyatnya, ya, orang yang paham betul bahwa doa ini adalah ibadah yang luar biasa. Walakin ahmilu hammad doa. Tapi kata Umar, saya gelisah kalau saya sudah meninggalkan berdoa. Doa saya nggak diijabah, saya tenang-tenang aja. Tapi kalau sudah ada hari di mana nggak berdoa, itu saya sudah galau tuh. Ya, ini hebatnya Umar bin Khattab. Kenapa kata Umar? Faman ulhima du'a, karena orang yang Allah ilhamkan dia senantiasa berdoa, fannal ijabata mahum. Nggak perlu khawatir. Pasti Allah udah menjaminkan ud'uni astajib lakum. Allah pasti mengijabah gitu. Hanya kadang-kadang nih kita ini suka mustajil. Bapak Ibu, kita kadang-kadang suka buru-buru dan kita tidak tahu apakah dengan permintaan kita itu kita tambah baik atau nauzubillah malah kebalikannya tambah buruk ya. Makanya Allah Maha tahu segala-galanya, yang paling tahu timernya kapan yang pas gitu. Makanya pentinglah di sini yang namanya apa? Husnuzon, dan terus-menerus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan fadilah keutamaan doa. Kita lanjutkan satu subbab lagi yaitu tentang adab doa, adab-adab berdoa ya. Nah, ini tolong jadikan standar, jadikan kebiasaan ya. Kita kalau berdoa ada adab-adab. Yang pertama, an yatarassada li du'aihil awqatis syarifah. Bapak Ibu, kalau ingin berdoa, cari waktu di mana waktu-waktu ini waktu-waktu yang mulia. Ya, karena waktu-waktu ini ditentukan oleh Allah, sebagian dalam ayat Al-Quran, sebagian dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan akan lebih dekat kepada dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Kayaumi Arafah minasana. Dalam setahun ada hari Arafah. Makanya saya dulu di pesantren sekolah libur semua. Dan enaknya di pesantren begitu, nggak perlu ikut aturan. Ya, kita yang bikin program sendiri apa sendiri. Kayaknya hari ini ada yang meninggal, libur semua. Ada sholat jenazah, ini termasuk hari Arafah. Kita sekolah semua diliburkan, tidak ada pelajaran, semua i'tikaf di masjid. Diingatkan dengan keutamaan hari Arafah, perbanyak doa. Bahkan santri semua wajib puasa. Puasa sunnah Arafah. Ya, nah, subhanallah, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu sudah lewat ini kemarin. Kita hari Arafah. Mudah-mudahan yang berdoa, puasa, ya semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba nanti mudah-mudahan tahun depan umur kita panjang, Allah berikan kepada kita ini. Coba dikasih tanda nih hari Arafah karena ini hari istimewa. Wa Ramadan minal asyur. Ada yang 1 bulan, bulan Ramadan. Nah, makanya tadi wa idza sa'alaka ibadi anni 185 Al-Baqarah itu konteksnya berbicara tentang Ramadan. Jadi Ramadan perbanyak doa, ya. Karena orang siangnya dia puasa, malamnya qiyam,
perbanyak tadarus, tilawah Al-Quran, sedekahnya juga luar biasa. Ini manfaatkan Ramadan. Wa yaumul jumu'ati minal usbu'. Dalam satu pekan ada hari Jumat. Subhanallah, ini jangan sia-siakan. Terlebih antara khatib duduk di antara dua khutbah. Walaupun ini pendek, ya. Sebagian ulama mewanti-wanti, alhamdulillah sekarang sudah ada biasanya reminder ya dikirim di grup-grup itu antara asar sampai maghrib di hari Jumat. Itu jangan lewatkan Bapak Ibu. Kita punya hajat apapun, doa kepada Allah. Ya, dan ini nanti ijabahnya akan sangat luar biasa karena ini auqat syarifah, waktu-waktu yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa waktu sahar minal lail, dan setiap hari ada namanya waktu sahur. Ya, nah, sepertiga malam terakhir sebelum fajar itu kita kalau punya hajat berdoa, itu waktu yang paling dahsyat, waktu yang mulia, kita perbanyak tuh di situ. Ini terkait dengan waktu. Ada juga an mal ahwal asyarifah, memanfaatkan momentum, kondisi keadaan, fenomena seperti apa? Kanuzulil matar, ketika turun hujan. Apa Ibu kalau ada hujan tuh jangan ngomel-ngomel tuh ya. Baru kerasa nih kita sekarang udah 3 pekan nih nggak ada hujan. Ya kan? Nah, kita ketika hujan tuh berdoa, ya Allah, apa kita punya hajat doa, ya. Wa zahafis suhuf fi sabilillah, dan ketika sedang berkecamuknya perang. Jadi antara musuh dengan kaum muslimin sedang beradu perang, ya. Nah, ini termasuk doa yang makbul, ya. Ketika jihad fisabilillah. Ini nampaknya fenomena ini apalagi dengan kondisi kita di Indonesia damai dan sebagainya sulit untuk mendapatkan ini. Wahali sujud. Ini setiap kali kita sujud, baik sholat fardu terlebih sholat sunnah, ya, sujud perbanyak doa. Kenapa? Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Kata Rasulullah, posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jal adalah wa huwa sajidun, ketika hamba ini sedang kondisi apa? Sujud. Ya. Fa'aksiru mina doa, maka kata beliau Shallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah memperbanyak membaca apa? Doa. Jadi Bapak Ibu, khususnya ini sholat sunnah dan kita tidak jadi imam atau jadi makmum, ternyata imamnya sujudnya lama, ya. Kita sudah baca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma sudah lebih dari 3 kali umpamanya. Ini imam nggak naik-naik nih, ya. Nah, kita perbanyak berdoa di situ. Ini doa yang insya Allah makbul, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Termasuk doa yang makbul adalah bainal azani wal iqamah, antara azan dengan iqamah. Ya, makanya ini kalau pengurus DKM sebisa mungkin diatur jangan buru-buru. Ya, saya lihat kalau masjid biasanya standar, tapi musola-musola itu kadang-kadang 2 menit, 3 menit antara azan dengan iqamah sudah langsung, gitu ya. Nah, ini karena apa? Waktu yang mustajabud doa. Karena beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini hasan, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa yang dipanjatkan antara azan dengan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ini antara azan dengan iqamah perbanyak doa. Kemudian di antara adab-adab selanjutnya, wa an yajzima bidua, harus yakin doa kita ini makbul. Makanya nggak boleh ya Allah mudah-mudahan kalau engkau mau mengabulkan alhamdulillah, nggak apa-apa, nggak boleh. Ya, kita doa yakin saja, ya. Harus yakin bahwa doa kita ini akan apa? Dikabul. Makanya nggak boleh ada insyita, ya, dalam hadis. Kalau engkau berkehendak ya Allah, Allah maha berkehendak. Cuman kita serius nggak minta kepada Allah. Gitu. Makanya nggak boleh. Doa harus yakin. Wa yuqinu bil ijabah, dan harus yakin bahwa doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, dan ini muttafaqun alaih, ya. La yaqulanna ahadukum. Kata Rasulullah, tidak boleh ada di antara kalian yang ketika berdoa mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni saya ya Allah jika engkau berkehendak. Nah, ini in syi'ta ini nggak boleh nih, ya. Nah, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmati saya ya Allah jika engkau berkehendak. Allah maha berkehendak, gitu ya. Tapi apa kata Rasulullah? Liya'zimal mas'alah. Tapi harus berazam, bertekad kuat minta kepada Allah. Fa innahu la mustaqrahun lahu. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terpaksa. Jadi kalau Allah menginginkan, berkehendak, pasti Allah akan kabulkan, ya. Jadi ini di antara adab Bapak Ibu harus yakin, tidak boleh setengah-setengah, ya. Apalagi ada nggak tahu nih doa kita kita harus yakin, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adabnya an yakuna ala taharah. Sebisa mungkin doa dalam kondisi kita suci.
Ya, makanya tadi kalau doanya sedang sujud, doanya dia sedang sholat, ya besar kemungkinan dalam sujud. Kemudian selain suci mustaqbilal kiblah. Kalau bisa diupayakan menghadap kiblat, ya. Wa yukarriru du'a salasan. Dan kalau doa ini dianggap penting, kita ulang sampai 3 kali. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli. Ada di antara kita ingin diberikan keturunan. Atau Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Diulang 3 kali. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zaka. Diulang. Makanya biasanya doa yang paling dihajatkan di ini biasanya diulang 3 kali. Ya. Nah, dan ini termasuk adab-adab yang memang dianjurkan. Ya, dan Nabi beberapa kali dalam hal yang penting doanya diulang sampai 3 kali. Ya. Kemudian ya beda'u bihamdillahi azza wa jalla. Sebelum doa kita minta, ya kita awali dengan baca alhamdulillah dulu. Makanya di kita umum biasanya diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi. Muji dulu Allah, ya. Ini ada. Wa yusni alaihi, dan memuji Allah dengan bi asma'ihi, dengan asma-asmanya, dengan nama-nama Allah yang mulia. Ya, terlebih kalau umpamanya kita paham maknanya, kita ingin minta kepada Allah rizki, kita ulang-ulang sebut nama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq. Kita ingin Allah bukakan ilmu, ya Alim, ya Fattah. Ini namanya asmaullah, sesuaikan. Ya, kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya harta, ya Ghani, ya Ghani. Ya, apapun ini Allah memiliki minimal yang kita hafal 99 Asmaul Husna. Ya, itu cetakan Quran Indonesia, hampir semuanya di depan mushafnya itu dan belakangnya ada Asmaul Husna. Ya, boleh ini pakai. Wa sifatihi wa alaihi, dan juga sifat-sifat Allah, dan kita sebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya, makanya Nabi ada yang berdoa ini, ya Rabbil ardi was samawat, wahai Rabb pemilik langit dan bumi, disebutkan tuh karena orang kalau umpamanya langitnya buminya hancurkan roboh. Ini sebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya, wa yusni bis salati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selesai memuji Allah, menyebutkan nama-namanya, kenikmatannya. Setelah itu kita dianjurkan membaca sholawat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bisa adabnya Bapak Ibu, jangan langsung kita punya hajat umpamanya langsung sebutkan doanya. Walaupun boleh, ya, tapi yang afdal, yang utama, ya, supaya lebih dekat kepada ijabah, supaya kita berdoa sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah, awali dengan alhamdulillah minimal, dengan baca sholawat sekali minimal. Kemudian kita yusammi hajatahu, sebutkan hajatnya, minta kepada Allah. Wa yakhtim, dan juga sama ujungnya, ya, kita membaca solawat dan juga hamdalah. Ya, jadi diawali dengan hamdalah dan solawat, ujungnya kita baca hamdalah dan solawat atau solawat dan hamdalah. Ya, kenapa? Karena ini kita sedang meminta kepada Allah. Logika sederhananya, kalau ingin kita logikakan dengan manusia, kita kan kalau datang bawa proposal minta sesuatu kan nggak mungkin ujuk-ujuk Pak bantu saya. Biasanya orang seperti itu mau bantu apa nggak? Nggak mungkin. Ini orang nggak sopan, nggak kenal, nggak apa. Tiba-tiba minta ya kan? Begitu. Tapi kalau kita muji dulu, kenalan dulu, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, itu biasanya lebih dekat. Nah Allah pun tentu Allah Maha segala-galanya, tapi ini adalah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adab selanjutnya yautibu mat'amahu. Ini tadi sudah disinggung oleh MC ya. Harus makanannya harus thayyib, harus halal. Jadi Bapak Ibu kalau ada di antara kita yang doa sering tapi nggak nampak-nampak ijabah, cek makanannya. Ya, cek makanan. Kalau ada harta-harta haram masuk menjadi darah, mengalir di tubuh kita jadi daging, termasuk mengalir kepada anak-anak kita, ini akan jauh daripada ijabahnya doa. Ya. Nah, jadi ini makanannya harus pastikan thayyib, ya, halalan thayyiban, halal dan juga baik, ya. Dan ini di Indonesia alhamdulillah, negara muslim mayoritas, makanan halal itu adalah mayoritas juga, nggak susah nyari. Di negara-negara yang minoritas ya Allah ya Karim, susahnya mencari yang namanya makanan halal. Saya di Cina nemu beras hanya 3 kali Bapak Ibu. Sisanya untuk nyari aman rebus jagung gitu. Kenapa? Susah meyakinkan karena mereka rata-rata campuran makanannya selalu daging babi, minyak babi, ya kan? Ada unsur-unsur yang dalam agama kita memang terlarang,
Gitu. Nah, ini coba kita pastikan yang paling maksimal sebisa mungkin makanan, minuman, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita semuanya adalah halalan thayyibah. Kemudian wala yad'u biismin, tidak berdoa untuk perbuatan dosa. Jadi kita jangan doa, ya Allah mudah-mudahan saya punya ini, punya kekuasaan, punya jabatan untuk menindas umpamanya. Nah, ini nggak boleh. Wala biqati'ati rahimin. Tadi sudah disinggung juga, tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Ya, ini beberapa adab-adab. Dan juga yang tidak kalah penting di antara adab-adab dalam berdoa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yambaghi ta'ajjulil ijabah. Tidak disarankan kita terburu-buru mengharapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu kalau niat doa ini adalah ibadah kepada Allah, semakin sering doa berarti semakin banyak pahala. Tapi kalau kita sekali doa diijabah kan berarti selesai. Nah, makanya ini jangan kita ingin terburu-buru gitu ya. Wala yaqulu da'autu wa lam yustajab li. Dan tidak boleh ada di antara kita yang mengatakan ya Allah saya sudah berdoa, kok nggak diijabah-ijabah doa saya. Nah, ini termasuk larangan. Adab nggak boleh diucapkan begitu ya. Li hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum. Doa salah seorang di antara kalian kata Rasulullah pasti akan dijabah oleh Allah. Syaratnya apa? Malam yu'ajjil. Selama orang ini nggak terburu-buru. Bagaimana terburu-buru? An yakul, dia mengatakan da'autu falam yustajabli. Ya Allah, saya sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Nah, ini orang yang mengungkapkan seperti ini tandanya dia berburu-buru. Ya, jadi tidak boleh. Doa saja terus perbanyak ya. Kalau umpamanya terkait dengan materi, sesuatu yang nampak, kelihatan, berarti kita perkuat juga dengan sarana-sarana sebab-sebab yang Allah sediakan di dunia ini. Kalau yang terkait dengan yang gaib, kita perbanyak terus dan husnuzon, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Dan ini dikomentari hadis ini oleh seorang ulama besar namanya Ibnu Battal. Ya. Apa makna dari hadis ini? Annahu yas'am. Ciri-ciri orang yang dia berburu-buru dalam berdoa, terburu-buru dalam berdoa ingin dijabah, dia cepat bosan. Ya. Jadi Bapak Ibu doa semakin sering semakin bagus. Bahkan saya dulu diajari di pesantren, orang kelas 1 SMP sudah doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurri. Ini kan doa orang yang udah menikah, udah berkeluarga ya kan? Sampai ada santri itu yang nanya gitu ke kiainya. Kata Pak Kiai, kita nggak tahu doa mana yang kita kabulkan. Kalian justru semakin sering doa sarang dari kecil, itu malah punya tabungan doa untuk nanti di masa yang akan datang. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya doa basi, expired, nggak ada. Ya, perbanyak kita doa ya. Karena apa? Ciri-ciri orang yang doanya diijabah itu dia tidak mudah bosan. Fayatruku doa, kalau sudah bosan biasanya doanya ditinggalkan. Fayakunu kalmani bidu'aihi. Dan seolah-olah dia orang-orang yang mani bidu'a, menyebut-nyebutkan doa-doa. Saya udah doa berapa kali nih, tapi kagak ada diijabah. Nah, ini nggak boleh. Ya ini namanya alman. Sama dengan bab sedekah, Bapak Ibu nggak boleh kita sudah ngasih orang karena ada masalah, kamu ini sudah saya bantu, nah nggak boleh. Itu namanya pahala sedekahnya jadi rontok. Ini doa pun seperti itu ya. Au annahu ata minad du'a ma yastahiqu bihil ijabah. Atau hendaklah dia senantiasa berdoa dan dia yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ini yang tadi dianjurkan oleh Rasulullah supaya kita apa? Jangan sampai berhenti berdoa dan insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita ya. Wa fi hadzal hadis, dan dari hadis ini bisa disimpulkan min adabi doa, bahwa di antara adab-adab dalam berdoa wa huwa an yulazimat talab, hendaklah dia senantiasa terus-menerus meminta kepada Allah ya. Wala yai'as minal ijabah, dan tidak boleh berputus asa seolah-olah doanya tidak dikabulkan. Lima fi dzalika minal Islam, karena orang yang seperti ini doa terus, itu tanda bahwa dalam dirinya ada ketundukan kepada Allah. Karena Bapak Ibu kalau doa kita ingin dikabulkan sesuai dengan timer kita, berarti kita udah ngatur Allah. Ya, kita ngatur atasan aja nggak boleh, apalagi ngatur siapa?
Allah. Dan orang yang tadi ingin buru-buru, apalagi dia, ini kayaknya nggak dikabulkan, dia sudah berputus asa dari rahmat Allah. Dan orang-orang beriman, ya senantiasa yakin husnuzon dengan Allah Subhanahu. Wal inqiyad dan tunduk, wa izharil iftiqar, dan orang yang senantiasa terus berdoa menunjukkan bahwa dia fakir, ya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senang dengan hamba-hamba yang seperti ini. Ini beberapa adab-adab ya dari kitab Tazkiyatun Nufus terkait dengan doa dan adab-adabnya, keutamaannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terijabah bersyukur kepada Allah dan tambah lagi, timpal lagi dengan doa. Yang belum, doa saja terus. Toh kita berdoa saja sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin doa-doa kita lebih dekat kepada pengijabahan, amalkan, praktekkan adab-adab yang tadi. Dari mulai kita mengawali dengan bismillah, mengawali dengan hamdalah, dengan solawat, sebisa mungkin dalam kondisi suci, kalau memungkinkan menghadap kiblat, ya, apalagi di rumah, di masjid umpamanya, kecuali di kendaraan dan sebagainya kita sulit, nah ini mungkin maafkan, dimaafkan. Tapi hal-hal yang tadi disebutkan, mudah-mudahan kalau bisa kita amalkan, insya Allah akan lebih dekat kepada pengabulan doa-doa kita. Ini diantara suplemen supaya hati kita selalu terpenuhi nutrisinya, dan insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan subtema bahasannya, yaitu di antara nutrisi hati adalah memperbanyak membaca salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat ya. Kita yang sudah rajin berdoa, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Yang belum, ayo, Allah menunggu kita di siang hari, di malam hari. Kita sedang senang, kita sedang susah, Allah menanti kita dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dikembalikan kepada MC jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan bekal untuk kita sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Nah, Jazakallah khair Ustadz Ujang atas materinya yang sangat penting bagi kita semua, yaitu dahsyatnya berdoa, dan jangan bosan kita berdoa seperti kita mengayuh sepeda. Sebelum kita mencapai tujuan, kita terus mengayuh. Itulah hakikatnya sebuah doa, insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, bagi ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Ujang, mumpung ada waktu yang sangat spesial ini, monggo, apa yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Sepertinya Pak Rendra sudah menyiapkan 20 pertanyaan itu, Pak Rendra. Alhamdulillah. Masya Allah. Tafadhal, tafadhal. Monggo Bapak Ibu. Baik, ini karena ini mengawali pertanyaan nih, memancing pertanyaan dari saya nih ya. Monggo Pak Ustaz. Ini Pak MC. Terima kasih saya telah memberikan materi yang sangat luar biasa bagus untuk kita pada malam hari ini. Ini barusan kabar dari saudara kita yang di Gaza gitu ya. Kalau kita melihat semua sebab doanya itu, pasti doanya lebih layak untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Karena kondisi keimanan mereka, kondisi keadaan mereka, dan butuhnya mereka, dan support manusia di muka bumi luar biasa. Sampai saat ini barusan ini sampai ke saya ini, sampai orang-orang itu nggak bisa ke sana mengirim makanan itu, botol diisi makanan, isi bahan-bahan dilemparkan ke laut dengan harapan bisa sampai ke sana. Gitu. Nah, berkaitan dengan ini, kita tentunya seorang Muslim ini saat ingin doa kita dikabulkan oleh Allah agar saudara kita di Gaza, khususnya di Palestina, segera bebas penjajahan. Ini gimana cara kita lebih bersikap tentang hal ini, Ustaz? Ya, Masya Allah. Yang pertama tentu berdoa untuk saudara-saudara di Gaza ini adalah ikhtiar dan juga sebab yang paling minimal. Ya, ini semua kita mampu. Jangan lewatkan dalam doa-doa kita. Ya, titipkan, selipkan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Karena ini mereka termasuk kondisi yang paling sulit ya. Jalur diplomasi sudah ditempuh, termasuk pemerintahan kita, DPR kita, semua bahkan PBB pun. Tapi memang nampaknya Allah belum berkehendak
ya. Tapi terus kita berdoa support mereka ya. Karena doa-doa kita akan membersamai mereka walaupun tadi kalau lihat dalam syarat-syarat ini tentu saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu doanya lebih makbul dari kita. Karena mereka sabar luar biasa, keimanan luar biasa, bahkan tadi tilawah Al-Qur'annya pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu mereka lebih dahsyat dari kita, lebih sering hatam dari kita gitu ya. Nah, tapi ini kita perbanyak berdoa untuk mereka termasuk selain berdoa memberikan bantuan ya. Beberapa hari yang lalu juga ada informasi bahwa hari ini mereka kalau ingin membeli gandum yang biasanya satu karung itu mungkin hanya 700.000 atau 1 juta maksimal kalau di uang rupiah kan. Itu hari ini sampai harganya itu 72 juta. Bayangkan. Dan itu barangnya tidak ada. Gitu. Makanya ini tadi yang disampaikan oleh Ustaz Syam, ada beberapa orang yang penting melaksanakan ikhtiar gitu ya, lemparkan ke laut siapa tahu sampai ke Gaza. Karena Gaza ini kan memang di pinggir pantai begitu ya. Ini tentu adalah orang-orang yang keimanannya luar biasa ya. Dan ini dalam Islam memang sudah disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan Syam, bumi Syam ya, dan puncaknya adalah di Palestina. Kemudian juga nanti terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, keutamaan-keutamaan, bahkan mereka yang akan kokoh berdiri membela kebenaran itu diantaranya adalah di bumi Syam ini ya. Makanya selain berdoa, tadi kita kalau ada yang bisa support ya dengan materi dengan diplomasi atau punya ide gagasan ini bisa membantu saudara-saudara kita khususnya yang diblokade di Gaza dan di Palestina secara keseluruhan. Tentu ini informasinya sampai kepada kita terus-menerus ya. Mudah-mudahan paling tidak Bapak Ibu kalau saya secara sederhana ketika nanti ditanya dibangkitkan di hari kiamat kamu hidup di tahun 2025. Saudara kamu dibantai, dibunuh, apa yang kamu lakukan? Nah, paling tidak ya Allah, saya sudah doa ya Allah. Gitu. Tapi kalau yang doa enggak, bantu enggak, ini khawatir nanti nggak akan bisa jawab apa-apa. Dan semua kita ini pasti akan ditanya karena prinsipnya dalam Islam, al-muslimu akhul muslim. Yang namanya muslim itu adalah saudaranya orang muslim, kenal nggak kenal dimanapun. Kita yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah saudara kita ya. Maka ini yang paling minimal kita perbanyak doa, perbanyak kita melakukan apa saja termasuk menyebarkan informasi walaupun dengan catatan saya selalu hati-hati betul. Jangan kita ini umat Islam dibikin malu informasi tahun berapa umpamanya kita share lagi tanpa kita cross check ya. Walaupun itu untuk kebaikan tentu berarti ada informasi yang tidak valid. Nah itu nggak boleh ya. Dari siapa kita menerima, nah, kita sebarkan. Mudah-mudahan karena faktanya hari ini Bapak Ibu yang menyedihkan mereka yang berdemonstrasi menunjukkan supaya orang-orang berbuat itu paling banyak adalah di negara-negara yang bukan Muslim. Di Eropa seorang luar biasa. Mereka menolak genosida perlakuan orang Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina luar biasa. Tapi di negara-negara Muslim ini agak berkurang ya, kurang gregetnya. Termasuk pagi tadi ada apa namanya unjuk rasa ya di Bundaran HI dan sebagainya kurang begitu ya kurang. Tapi justru sekarang malah Allah Subhanahu wa taala gerakan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak beriman, yang tidak ada kaitannya dengan agama tapi mereka masih punya hati dan masih punya akal sehat melihat kejadian ini adalah sesuatu hal yang harus dihentikan gitu ya. Apalagi kita orang beriman, orang muslim harusnya lebih punya kesadaran di situ. Tapi tadi ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya kalau doa nih pasti kita tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz yang bisa dijawab ya. Insya Allah. Ustaz, Nah, ini ada jamaah bertanya, Mbak Heri Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin Waalaikumsalam. bertanya, apakah benar bahwa ucapan yang keluar dari lisan bisa menjadi doa? Meski ucapan tersebut keluar karena emosi atau tanpa disadari. Ya, ya. Nah, ini terkait dengan ucapan biasa ya, itu bisa jadi doa. Karena apa? Tadi ini pas pembahasan kitab tauhid, yang namanya ucapan itu adalah gambaran daripada isi hati dan pikiran kita. Ya, makanya kita harus hati-hati betul, terlebih kalau itu kepada anak kita, kepada saudara, adik kakak gitu ya, termasuk kepada siapapun nggak boleh. Ada ungkapan-ungkapan yang memang terkandung doa di sana, seperti makanya dalam Islam tidak boleh memanggil panggilan yang itu panggilannya buruk, nggak boleh. Sekalipun orangnya mau ridho, nggak boleh. Ya, makanya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kasus
ada sahabat yang namanya itu buruk. Siapa di antaranya? Abdus Syams, hamba matahari. Kan itu konotasinya buruk sekali. Dirubah oleh Nabi, diganti namanya. Jadi Abdullah, jadi Abdurrahman, jadi Abdurrahim gitu. Karena apa? Ungkapan itu bisa mengandung apa? Doa. Dan apa yang keluar dari mulut kita itu adalah representasi gambaran daripada apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Makanya ini kalau bisa, kita sekalipun marah sebisa mungkin biasakan ucapkan kalimat thayyibah. Astagfirullah umpamanya. Ya kan? Dan itu bahkan jadi pola anak kita tuh paham kalau kita bilang astagfirullah kita marah. Gitu ya. Ketimbang umpamanya nauzubillah di beberapa tempat sialan lu kampret. Ada orang tua yang begitu kepada anaknya. Nah, itu sebisa mungkin apalagi dari orang tua nggak boleh. Kenapa? Karena ini khawatir jadi doa. Ada kisah yang menarik, Bapak Ibu sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu terkait dengan kisahnya Syekh Sudes ya, Terus. ya kan? Dan ini beliau menceritakan sendiri, ibunya tuh kalau marah bagus, malah didoakan kebaikan. Idhab wa kun imaman fil Masjidil Haram. Pergi kamu dan jadi imam di Masjidil Haram, Masya Allah. Kayaknya kita nih belum tuh sampai ke sana. Artinya menunjukkan bahwa ibu ini hatinya bersih gitu ya. Sampai ketika marah pun anaknya nggak dikatain kuntet. Ya ada tuh orang tua kadang-kadang marah yang segala, bahkan nauzubillah, bahasa binatang keluar dan sebagainya. Nah, ini tidak diharapkan. Tapi kalaupun toh terjadi, ya, dan itu di luar kendali kita karena emosi, kita istighfar. Ketika ingat, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan ungkapan-ungkapan ini tidak jadi kenyataan ya. Tapi ini memang tidak ada dalilnya langsung dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah, tapi dipahami secara umum ya, bahwa Nabi melarang menyebut dengan sebutan yang kurang baik. Ketika ada sahabat yang namanya tidak baik, konotasinya dirubah oleh Nabi ya. Ini bagian daripada memelihara, menjaga supaya tidak sampai terjadi seperti itu gitu ya. Makanya ini mungkin yang bisa dijawab ya. Wallahu taala alam. Demikian Pak Heri Sigit, jawaban dari Pak Ustadz. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang ada di benak Pak Heri. Monggo, yang lain jika ada pertanyaan, mau langsung boleh, angkat tangan, angkat kaki boleh. Monggo, Ustadz Tafadhol yang mau bertanya. Alhamdulillah terjawab. Mudah-mudahan Pak Hari terjawab ya. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Syukron Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pak Yudi, monggo Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik ya Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, terkait doa itu tadi tapi belum sempat kan ya redaksional ya. Untuk dalam doa itu yang bagus itu redaksional secara umum atau detail ya Ustaz ya, rinci dengan apa namanya istilahnya hajat kita satu itu. Yang kemudian kedua em, doa yang udah dikabulkan itu apakah doa dari kita sendiri atau misalkan minta doa ke orang soleh atau orang tua kita, apakah itu tidak mengurangi rasa tawakal juga? Ya, Ustaz. Terkait dengan doa, yang utama memang lafalnya adalah yang ma'sur. Baik itu yang sifatnya umum ataupun yang detail gitu. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu, kita punya hajat. Sebisa mungkin kalau ada doanya dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi, nah kita pakai doa itu. Nah, itulah yang disebut dengan doa ma'sur gitu, ya. Tapi kalaupun toh kita umpamanya tidak hafal atau tidak tahu kalau ada doa yang ma'sur, kita doa dengan ungkapan kita, bahkan dengan bahasa kita, bahkan mungkin nggak diungkapkan tapi hanya dalam hati itu. Allah kan maha mengetahui dan mendengar doa hamba-hambanya. Tapi memang saran para ulama, apalagi umpamanya hajat ini mulihah, hajat yang benar-benar kita sering tuh ingin diungkapkan dalam doa. Alangkah baiknya kita menghafal doa-doa yang pilihan gitu ya. Jadi umpamanya kayak kasus umpamanya kita ya Allah sudah menikah agak lama nih, belum juga dikaruniai anak. Maka sewajarnya doa hafal doanya Nabi Ibrahim umpamanya ketika minta keturunan ya kan. Doanya Nabi Zakaria padahal usianya sudah sepuh, sudah tua ya kan. Dan itu akan lebih akrab ila al-istijabah, lebih dekat kepada pengijabahan. Tapi kalaupun toh mentok memang dahsyatnya doa ya, kita bisa pakai doa apa saja, ya. Itu. Jadi baik disebutkan secara umum ataupun secara detail. Ada dalam kondisi-kondisi memang kalau lihat doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang umum, ada yang detail. Kalau yang umum, namanya doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah. Ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Dan bahkan hampir semua khatib Jumat
Bahkan doa di hampir semua momentum ya kan. Orang membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah karena ini jami, udah mencakup semua. Tapi ada kadang-kadang Nabi doa-doa yang detail, umpamanya ketika Nabi SAW ketika perang Badar. Itu Nabi doanya khusus. Bahkan Nabi doanya agak sedikit mengancam. Ya Allah, seandainya kami tidak dimenangkan, ya Allah, tidak ditolongkan, maka boleh jadi engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Nabi doanya sampai begitu. Artinya apa? Minta supaya perang Badar ini kan Nabi nggak persiapan. Nabi nggak bawa senjata dengan para sahabat, hanya ingin nakut-nakuti. Orang Quraisy ternyata menanggapinya serius. Udah gitu jumlah mereka 3 kali lipat dari kaum muslimin dengan peralatan yang lengkap selengkap-lengkapnya. Gitu ya. Nah, makanya ini Nabi minta doa sarus. Jadi ini boleh secara detail umpamanya. Kayak kita minta rizki berupa harta. Ya Allah karuniakan kepada saya harta sebanyak 5 miliar. Nah, boleh. Ya, nggak ada masalah. Ya, hanya kalau saya secara pribadi terus terang untuk urusan-urusan dunia saya nggak pernah menyebutkan angka, menyebutkan tempat, menyebutkan apa karena ini bagian daripada adab seolah-olah kita yang tahu gitu. Tapi kalau Allah berapapun ngasih kan berarti itu adalah hikmah Allah yang maha mengetahui kemampuan kita. Karena khawatir Bapak Ibu umpamanya saya dalam benak saya kita minta kepada Allah 5 triliun. Begitu Allah kasih malah kita berpaling dari Allah. Rugi apa untung kita? Ui. Rugi. Gitu. Lebih baik Allah ngasih berapapun kepada kita bahkan sulit, tapi kita di jalan Allah itu akan menjadikan pahala bagi kita. Gitu. Makanya dalam halal, tapi ini tidak ada larangan dalam Islam. Silahkan saja, gitu ya. Sebagian ada tuh bahkan ibu-ibu yang cerita ketika di Masjidil Haram, anaknya belum menikah, gitu. Dia lihat nih ada calonnya, sampai disebut namanya, bawa fotonya. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi calon mantu saya begitu. Ada yang begitu. Ini tidak ada larangan, gitu ya. Tidak, silahkan saja, baik secara detail ataupun secara umum, gitu ya. Ini terkait dengan yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan apa? Eh, Doa orang doa ya. soleh, Apakah langsung orang atau tua. didoakan oleh orang lain? Ini boleh ya. Kalau ada orang tua, umpamanya seorang anak minta didoakan oleh orang tua, ini boleh, bahkan dianjurkan. Seorang anak mendoakan orang tuanya ini bagian juga bagian daripada bir gitu. Nah, tapi kalau terkait dengan hajat, permintaan, kita boleh langsung kepada Allah, juga boleh dengan perantara orang, hanya kalau lewat perantara orang disebutnya tawassul. Tapi dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan selama orangnya masih hidup dan secara zahir kita tahu orangnya soleh, boleh kita minta. Itu dan ini banyak kasus ya. Dan kita selain berdoa sendiri juga boleh minta didoakan kepada orang lain. Makanya ada anjuran kita mendoakan anak-anak yatim, mengelus-ngelus kepala mereka ya kan. Nah, karena dari itu akan turun rahmat Allah. Nah, ini kalau doa sendiri berarti langsung. Kalau ada perantara orang didoakan oleh orang yang dibolehkan dalam Islam, maka disebutnya dengan tawassul. Tawassul itu artinya apa? Menjadikan seseorang atau kayak tempat ya kan di Mekah, di Multazam, di eh, Maqam Ibrahim, di Raudhah di Madinah ya kan? Nah, itu kita memanfaatkan momentum tempat-tempat juga ini boleh ya. Jadi ini tidak ada masalah. Yang harus dihindari Bapak Ibu, kalau umpamanya ada di sebuah tempat, ini termasuk yang diamalkan oleh guru-guru kami dulu. Ada tradisi biasanya masyarakat yang awam dikhawatirkan ada kesyirikan, suka doa bawa ini nih botol gitu. Ya, kemudian ditiupin gini. Kalau umpamanya masyarakatnya secara tauhidnya hanif, lurus, kita mengamalkan itu tidak ada masalah. Karena itu bagian tawasul yang masyru' disyariatkan. Hanya kalau ada kekhawatiran, maka kalau kiai saya waktu itu menolak tuh. Nggak usah itu. Itu dengan halus apa jelaskan. Tapi beliau doakan. Itu karena apa khawatir? Kadang-kadang yang gini nih jadi dijual nih. Di beberapa tempat ada tuh. Air minum apa air yang banyak tuh mungkin Bapak Ibu juga melihat gitu. Nah ini khawatir diyakini seolah-olah air ini yang akan kalau umpamanya diniatkan untuk sakit, diniatkan ini seolah padahal semua hakikatnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentu yang paling utama adalah berdoa langsung kepada Allah, tapi juga tidak ada masalah kalau kita bertawasul ya. Mana yang lebih utama? Nah, tentu tergantung kondisi dan keadaan ya. Kalau umpamanya ada orang tua, orang tuanya makbul, ada orang-orang soleh dan lain sebagainya, seperti para sahabat ketika mentahnik Rasulullah masih ada, itu yang mentahniknya adalah air liurnya Rasulullah jadi kurma di
kunyah-kunyah gitu, kemudian ditempelkan ke bayinya. Karena sudah bisa dipastikan kalau kesolehan Rasulullah SAW, ya kan, dijamin bahkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau Nabi, beliau Rasul. Kalau di kita biasanya kiai, ustadz atau apa dianggap mereka orang soleh, ya kan. Kita hanya tahu zohirnya saja, lahirnya kan kita tidak ada yang tahu dan kita tidak perlu mencari tahu, ya kecuali memang kita ada kepentingan untuk membuktikan. Allah taala. Itu mungkin Pak Yudi ya bisa dijawab. Mudah-mudahan terjawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Yudi untuk pertanyaannya dan Pak Ustadz untuk jawabannya. Semoga bisa diterima. Ada lagi pertanyaan dari Pak Rahmat Firdaus. Masya Yang Allah. pertama, ini ada pertama tapi keduanya belum ada. Berdoa bersama yang dipimpin imam setelah sholat, tapi tidak disebutkan waktu terbaik berdoa, tidak disebut, atau sampai di waktu terbaik. Oh, maksudnya berdoa dipimpin imam setelah sholat, tapi tidak disebut di waktu terbaik berdoa. Bagaimana pendapat Ustadz gitu Ya, tadi? ya. Berdoa setelah sholat atau di penghujung sholat ini memang penafsiran dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara doa yang baik itu adalah doa fi duburi sholat, fi duburi kulli salatin, di penghujung. Nah, penghujung ini dubur dalam bahasa Arab. Orang Arab kalau menyebutkan dubur, ada yang menyebutkan bahwa itu juz'un minasyai, bagian daripada sesuatu, umpamanya ayam ada duburnya, ya kan? Nah, ini orang Arab menyebut kalau dubur ayam ya bagian daripada tubuh ayam gitu. Ada juga yang memaknai bahwa dubur itu di luar daripada tubuh ayam gitu. Nah, ini mereka secara bahasa Arab memang. Nah, termasuk yang mengamalkan berdoa setelah selesai sholat, ya. Ini adalah memahami bahwa yang dimaksud dengan duburi sholat itu adalah selesai sholat gitu. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang lebih menguatkan bahwa duburi sholat adalah di penghujung sholat. Sebelum kita salam, ya, Bapak Ibu sudah sampai innaka hamidum majid, kan sudah sampai situ tuh sholat, ya kan, bacaannya. Nah, kita perbanyak doa. Nah, itu yang lebih banyak dikuatkan oleh para ulama. Tapi ini yang mengamalkan berdoa setelah sholat itu mereka memanfaatkan yang pertama waktu ini setelah sholat ibadah yang luar biasa. Yang kedua juga mereka setelah itu zikir, ya kan. Kemudian mereka juga dalam kondisi menghadap kiblat juga. Makanya biasanya kalau yang imamnya menghadap ke makmum, itu ketika berdoa balik arah juga menghadap kiblat gitu ya. Nah, walaupun dalam prakteknya ada sebagian ulama yang mempermasalahkan karena memang tidak dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW terkait dengan doa berjamaah setelah sholat itu. Tapi mereka ada dalil-dalilnya. Bapak Ibu mungkin boleh baca. Saya dulu sempat mendalami ini, khususnya ketika rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Ustadz Arifin Ilham ya. Ini kan beliau di antara dakwahnya dengan zikir berjamaah. Ini perdebatan panjang dan beliau saya lihat orangnya sangat objektif. Datang kepada ulama yang mengkritik, datang kepada ulama juga yang mendukung dan sampai ditulis tuh buku terkait dengan diskusi sudut pandang para ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Tapi kesimpulannya wallahu taala ala wa alam, kalau kita memahami tadi hadis ini dubur ini adalah di luar sholat, ya itu berarti yang dipraktekkan. Tapi mayoritas para ulama lebih banyak menguatkan bahwa dubur di situ adalah penghujung sholat sebelum salam. Dan kalau penghujung sholat sebelum salam berarti ini bagian daripada rangkaian sholat. Dan sholat adalah ibadah yang paling agung dan mulia dalam Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, jadi ini kalau kita mengamalkan yakin apa lanjutkan. Kalau tidak yakin, nah nanti termasuk yang kena delik kita ada doanya saja udah nggak yakin, ya kan? Kita nggak yakin nyalip mobil aja motor kalau nggak yakin bahaya. Nah, doa pun ibadah apalagi nggak yakin berbahaya. Makanya kalau kita mengamalkan masih ragu, perdalam lagi ilmunya supaya kita semakin yakin, gitu ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan terjawab itu ya. Alhamdulillah, Pak Rahmat ya. Terima kasih Pak Ustadz. Monggo, Bapak-Bapak yang ingin bertanya, Kan satu kurang kan satu dua tapi boleh satu dua yang pertanyaan lagi. Ya, oke, satu dua pertanyaan lagi. Satu dua berarti tiga. Monggo Bapak, kalau ingin bertanya kami persilakan, masih ada waktu. Ada. Ya, nanti kalau waktunya nggak cukup kita perpanjangan 2 kali 15 menit. Eh. nginep ya. Insya Allah. Masya Allah.
Mas. Alhamdulillah. Sepertinya sudah cukup malam ini kajian kita. Ya, Oh, ada lagi? Monggo Pak, siapa tadi? dengan Rendra. Pak Rendra, Pak Pak Rendra. Rendra. Wah iya, feeling saya benar ini. Yang Pak nomor Rendra. 20 ini. Tanya Pak Monggo, Rendra. monggo Pak Rendra. Monggo Pak Rendra. Ya Allah. Ustadz, sekarang itu ada istilah ini Ustadz yang sering kita dengar tuh namanya afirmasi positif ya. Hmm. Katanya kata-kata kalau sering diulang-ulang itu akan kejadian. Nah, itu kok kelihatannya sama dengan doa ya. Tapi mungkin bahasa lebih universalnya jadi afirmasi positif gitu. Ya, Itu kira-kira mungkin bisa dijelaskan Ustadz. ya, ya. Soalnya kalau Eh, afirmasi positif ini kan tidak dalam Islam ya. Mungkin secara psikologi atau apa gitu ya. ya, ya, ya. Memang ini kalau dalam Islam ya, sesuatu yang diulang-ulang itu biasanya akan menjadi kenyataan. Termasuk kenapa kita mengulang-ulang sholat minta ihdinas siratal mustaqim gitu. Karena itu yang memang kita minta. Bahkan yang kita ingin kejadian ketika meninggal itu dalam kondisi itu gitu ya. Hanya tadi kalau ini teori-teori modern kan ya, afirmasi positif. Artinya ketika kita mengulang kalimat-kalimat buruk tuh harus dihindari. Karena itu yang akan menjadi sesuatu hal yang melekat gitu. Ya, makanya tadi ada di antara adab doa itu sampai diulang 3 kali. Jadi, karena apa? Biasanya sesuatu yang diulang 3 kali kita sudah dapat ilham itu seolah-olah petunjuk dari Allah bahwa insya Allah akan dikabulkan gitu. Nah, makanya ketika kita sudah berdoa mengulang-ulang, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa umroh tahun ini ya Allah gitu. Kita Allah ilhamkan, punya keinginan doa aja terus. Itu biasanya juga bisa jadi ya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Karena tadi doa ini kita bukan mengatur Allah ya kan, tapi kita bermohon dengan ke Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Dermawani Allah, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan. Nah, ketika nanti Allah berkehendak, maka Allah yang akan memberikan pengabulan. Tapi ini memang termasuk diajarkan dalam Islam ya. Tadi kita tidak boleh mengulang kata-kata yang buruk, memanggil dengan panggilan ya wala tanabazu bil alqab, bahkan Al-Qur'an secara tegas di surah Al-Hujurat itu tidak boleh kita memanggil orang dengan sebutan panggilan laqab yang buruk ya. Sekalipun tadi orangnya ridho mau nggak boleh. Makanya ini kita harus biasakan yang baik-baik. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bisa berbicara yang baik-baik, kemudian kalimat-kalimat yang baik, ini boleh jadi kata sebagian ulama adalah bagian daripada indikasi insya Allah jadi penghuni surga. Ya, jadi kalau kita ingin jadi penghuni surga harus latihan di dunia. Karena orang yang kata-katakannya kasar itu penghuni neraka gitu. Orang yang teriak-teriak suaranya meninggi itu penghuni neraka. Kalau penghuni surga itu nggak ada yang teriak-teriak. Mereka ngomongnya pelan-pelan, halus gitu. Nah ini pun saya kira sama gitu ya. Makanya ini apapun teorinya tadi afirmasi atau apa, yang jelas sesuatu yang diulang-ulang, baik kebaikan atau keburukan itu biasanya akan melekat, gitu ya. Nah, ini makanya kita biasakan yang baik-baik, insya Allah akan menjadi amal soleh bahkan jadi amal jariah. Dan yang kedua pasti penerimaannya juga akan baik. Karena yang baik hanya akan berjumpa dengan kebaikan. Yang buruk ketika berjumpa dengan kebaikan itu dia di alam ruhnya udah gak ketemu tuh, berantem gitu. Tapi kalau yang baik ketemu dengan kebaikan, dia walaupun belum kenal baru pertama kali ketemu seolah-olah sudah sering ketemu gitu. Kenapa? Karena dia matching di alam ruhnya. Nah, ini juga kita mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Itu Pak Rendra mungkin ya terkait dengan afirmasi positif ya. Ini memang dikembangkan baru-baru khususnya dalam dunia pendidikan atau komunikasi terkait dengan itu. Intinya sebetulnya kita jangan mengungkapkan kalimat-kalimat yang buruk karena sebetulnya kalimat itu mantul ke kita. Sederhananya kalau saya dulu diajari teriak aja di hutan. Baik, kan yang mantul apa? Baik, baik, baik berapa kali bahkan. Tapi kalau kita bilang jelek, 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 kan itu sebetulnya balik lagi ke kita. Gitu. Dan tidak ada orang sebetulnya kita berbuat zalim, orang mah nggak dirugikan sebetulnya walaupun secara materi ya. Tapi hakikatnya sebetulnya kerugian, kezaliman itu kembali kepada diri kita. Yang sudah Di, pasti kalau di dunia nggak dapat, di akhirat sudah pasti balik. di bisnis Allah. prakteknya itu gini saja ya. Pak Rendra di depan Pak kaya, 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 kaya beneran. Bisa merubah nasib katanya. Dan itu kan dipakai di institusi seperti militer ya kan? Di Ya. militer itu diajarkan harus yakin. Orang-orang motivator itu kamu ngomong yakin aja nggak berani apalagi sukses kan ngomongnya. Itu kan sebetulnya itu dalam Islam. Makanya aneh bin ajaib kalau ada orang Muslim nggak percaya sama Allah. Dia tiap sehari sholat aja takbirnya berapa kali?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya yang ada dalam pikirannya, hatinya selalu positif, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal memang nanti ditambahkan dengan sebab-sebab yang memang Allah sediakan di muka bumi. Jangan pingin doanya kaya, bangun paling terakhir, ya kan? Berangkat kerja paling terakhir, orang lain kerja keras dia maunya malas-malasan. Nah, ini bertentangan dengan sunatullah yang berlaku di muka bumi gitu. Ya, wallahu taala. Itu mudah-mudahan terjawab ya, Pak Rendra ya. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih Pak Rendra, iya. Pak Ustadz. Kita Barakallah. sudah berada di penghujung acara. Monggo Ustadz Ujang untuk bisa menutup dengan doa di acara pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pungkas akhiri majlis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang sudah meninggal, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang sulit Allah mudahkan, yang jauh Allah dekatkan. Yang haram Allah halalkan, dan yang paling penting mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah, istiqamah sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala dainan illa qadaitan wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa baraktaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi sabilika fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi sabilika fi Falastin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ujang Supriyadi, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bisa hadir dalam pengajian malam hari ini. Marilah sama-sama kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di kajian berikutnya yang lebih menarik lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini pribadi dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.